Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Tentunya saya mendoakan bahwa kalian dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti KPM Geografi selanjutnya. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai subbab di bab 2, yaitu mengenai penginderaan jauh atau remote sensing. Nah, jadi penginderaan jauh atau remote sensing ini adalah sebuah ilmu dan seni atau teknologi untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat, ya. Jadi data itu diperoleh dengan menggunakan alat, akan tetapi tanpa melalui kontak langsung terhadap objek atau daerah atau gejala yang sedang dikaji. Itu untuk konsep dasar dari penginderaan jauh. Jadi penginderaan jauh itu, karena penginderaan jauh itu berarti kita mengindra atau mengamati sesuatu atau gejala atau daerah atau objek itu tanpa menggunakan alat. Jadi kita tidak harus mendekati objek tersebut atau kontak langsung, tetapi dengan menggunakan media alat. Nah, di beberapa negara untuk penginderaan jauh itu akan bermacam-macam penyebutannya. Bisa indraja, kemudian kadang disebut PJ, kadang juga disebut sebagai remote sensing. Kadang juga di negara Jerman itu menyebutkannya Bernerkundung, ya. Jadi kalau di Indonesia itu sangat familiar dengan istilah indraja atau penginderaan jauh. Jadi seperti itu. Nah, jadi konsep dasar penginderaan jauh itu semisal ada objek yang akan kita teliti. Nah, objek itu contohnya adalah objek meja. Jadi kita melihat sebuah meja, kita melihat dari kejauhan bahwa meja itu ada 2 kaki, ada memiliki kakinya 2, kemudian berbentuk seperti persegi panjang. Nah, di samping meja ada kursi yang agak berbentuk pipih tinggi, kemudian dia punya 4 kaki. Jadi kita menilai sebuah objek yang ada di hadapan kita tanpa kita harus menyentuh objek tersebut. Nah, itu salah satu konsep dasar sebuah aktivitas penginderaan jauh. Nah, ada juga kita bisa analogikan sebagai kalau kita sedang melakukan selfie. Nah, objek itu adalah diri kita sendiri, atau ini kalau seperti gambar ini adalah wajah kita. Kemudian alat yang kita gunakan untuk merekam atau meneliti objek yang itu merupakan diri kita sendiri adalah sebuah kamera. Sama nanti dasar dari sistem bekerjanya penginderaan jauh atau remote sensing ini adalah kamera, ya. Jadi kamera atau sensor yang dalam istilah indraja itu nanti akan dipasang pada sebuah wahana manakala dia akan digunakan untuk bekerja merekam sebuah objek. Nah, berikut akan saya sampaikan mengenai komponen-komponen penginderaan jauh. Ada beberapa komponen. Karena penginderaan jauh itu merupakan sebuah sistem, maka sistem tersebut akan terdiri dari beberapa hal atau beberapa komponen. Yang satu dengan yang lainnya akan bekerja sama, akan saling terkait, akan ada istilahnya keterkaitan. Kalau komponen satunya tidak berfungsi, maka otomatis komponen yang lainnya juga tidak bisa berjalan.
dan otomatis tidak akan menghasilkan apa yang kita inginkan. Misalnya kita akan mengindra sebuah objek yang ada di permukaan bumi. Jadi komponennya terdiri dari sumber tenaga, kemudian ini ketika mengenai objek, sumber tenaga ini akan dipengaruhi oleh keberadaan atmosfer, kemudian ada sensor, ada data dalam bentuk digital dan visual, kemudian ada hasil foto udara atau hasil penginderaan jauh yang kita sebut dengan citra, dan terakhir adalah aneka pengguna data. Nah, kita akan mempelajari mengenai sumber tenaga. Jadi sumber tenaga yang dimaksudkan di sini ada dua, ada sistem pasif, ada sistem aktif. Nah, sumber tenaga digunakan agar kenampakan yang ada di bumi itu dapat direkam dengan baik, yang kemudian akan ditangkap oleh sensor dalam sistem perekaman penginderaan jauh. Jadi sumber tenaga merupakan energi untuk mendapatkan gambaran muka bumi. Nah, kenapa dibedakan menjadi dua? Ada sistem pasif dan ada sistem aktif. Nah, sistem pasif ini bersumber dari tenaga gelombang elektromagnetiknya sinar matahari. Dan kemudian sistem aktif itu bersumber dari tenaga gelombang elektronik buatan yang digunakan untuk memancarkan cahaya berupa gelombang mikro. Jadi yang pasif ini berasal dari tenaga alami, sinar matahari, dan kadang pula memakai sinar bulan kalau seandainya pemotretan itu harus dilakukan pada saat malam hari. Nah, untuk sistem aktif ini biasanya karena ini merupakan sumber tenaga buatan, maka bisa diambil dari lampu ya, sonar, atau kalau lampu-lampu biasa itu mungkin kurang maksimal ya. Jadi yang biasa digunakan adalah lampu sonar. Nah, jadi ini gambarannya. Nah, jadi ketika sistem aktif bekerja, sistem pasif bekerja, bahwa sumber tenaga itu kan berasal dari matahari. Kemudian dia akan mengenai objek yang ada di muka bumi. Nah, objek ini kemudian ketika terkena sinar matahari, maka dia akan memantulkannya kembali untuk bisa direkam oleh sensor. Nah, tergantung nanti sifat objek, nanti akan saya sedikit jelaskan. Ada dua sifat objek. Jadi, proses perekaman objek ke sensor itu akan menghasilkan gambar yang cerah dan gelap, itu bergantung pada objek atau benda yang saat itu direkam. Kemudian diterima oleh stasiun yang ada di bumi, kemudian diolah datanya dan dikeluarkan dalam bentuk citra. Nah, ini penginderaan jauh yang aktif dengan menggunakan sonar, dengan menggunakan sonar atau dengan menggunakan lampu ya, yang bisa dipakai manakala kalau kita terpaksa akan memotret objek itu pada saat malam hari. Nah, kemudian ketika aktivitas sumber tenaga itu mengenai objek, maka akan ada istilahnya atmosfer ya, karena sumber tenaga itu akan melewati atmosfer, maka sifat atmosfer ini berfungsi untuk menyerap, kemudian memantulkan, kemudian juga bisa dia melewatkan radiasi gelombang elektromagnetik. Jadi di dalam istilah inderaja itu ada istilah jendela atmosfer atau atmospheric window. Jadi atmospheric window itu merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik dari matahari yang dapat atau bisa meneruskan sumber tenaga atau bagian dari spektrumnya itu atau spektrum gelombang matahari, elektromagnetiknya matahari itu untuk bisa mencapai bumi. Nah, ini. Jadi ini gambaran spektrum gelombang elektromagnetiknya matahari yang sampai ke bumi. Jadi di ukuran mikrometer ya.
Jadi pada ukuran 7 mikrometer ini baru akan bisa terekam atau terlihat. Kita langsung saja ke komponen berikutnya adalah objek. Seperti yang saya tadi gambarkan sekilas. Jadi untuk objek, ada sifat dasarnya objek. Jadi setiap objek itu memiliki sifat dasar tertentu dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Nah, jadi ada sifat objek yang memantulkan, kemudian memancarkan. Nah, ketika direkam oleh sensor, maka akan tampak terang. Di sini bisa kita lihat bahwa objek ini biasanya merupakan objek yang merupakan benda padat. Jadi benda padat itu misalnya atap rumah, kemudian lapangan sepak bola, kemudian apa namanya? Atap gedung-gedung bertingkat itu biasanya ketika mendapatkan sinar pantulan dari sumber tenaga dia akan nampak terang ya, akan nampak terang pada hasil perekamannya karena sifatnya dia memantulkan kembali sinar itu untuk dikembalikan ke sensor. Beda dengan kondisi atau sifat objek yang kedua. Jadi ketika mendapatkan sinar matahari, pancaran dari sinar matahari bahwa objek itu justru banyak menyerap sinar tersebut sehingga biasanya akan tampil pada hasil sensor itu cenderung gelap. Biasanya objek seperti ini adalah lebih kepada objek perairan ya. Jadi sifat air itu menyerap sumber tenaga sehingga ketika sampai kepada sensor, dikembalikan pada sensor, dia akan cenderung bersifat gelap. Jadi tidak membantu untuk mengembalikan atau meneruskan sumber tenaga yang didapatkan dari sinar matahari. Nah, sensor yang komponen berikutnya. Sensor merupakan komponen yang terpenting dalam penginderaan jauh. Nah, jadi sensor ini merupakan alat perekam. Alat perekam ini dibedakan menjadi dua. Ada yang disebut dengan sensor fotografik dan ada yang disebut dengan sensor elektronik. Nah, sensor fotografik itu menggunakan sensor kamera. Nah, dia akan menghasilkan yang dinamakan citra foto. Kemudian untuk sensor elektronik, dia menggunakan scanner. Nah, alat perekamnya merupakan scanner, kemudian dia akan menghasilkan citra non-foto namanya. Nah, sensor itu tidak mungkin bisa bekerja sendiri manakala dia tidak ditempatkan pada sebuah wahana. Wahana dalam sistem penginderaan jauh itu merupakan kendaraan yang berguna untuk membawa sensor pada saat proses perekaman. Ada beberapa wahana berdasarkan ketinggiannya, seperti ilustrasi gambar di bawah ini. Jadi dari ketinggian yang paling rendah, ini tidak begitu kelihatan. Biasanya menggunakan drone atau boom. Boom itu seperti kendaraan yang berada atau yang dipakai oleh damkar ya atau mobil pemadam kebakaran. Jadi berdasarkan ketinggiannya ada helikopter, ada pesawat udara, ada balon stratosfer dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Nah, untuk komponen yang berikutnya adalah data. Data dibagi menjadi dua. Ada data visual dan data digital. Data visual di sini, data itu langsung dalam bentuk foto udara. Dan biasanya ini akan diolah oleh para ahli menggunakan alat yang disebut dengan stereoskop. Jadi ini dilihat secara visual, gambaran visual seperti apa. Kemudian data digital akan lebih kepada bentuk numerik ya, data-data dalam bentuk angka-angka yang di situ ada artinya atau ada fungsinya. Nah, yang memahami ini adalah orang-orang yang memang berkompeten bisa mengolah data.
hasil penginderaan jauh. Ini gambaran data visual. Jadi ketika kita akan mengolah data visual, maka yang harus dilakukan adalah harus menggunakan alat bantu yang itu dinamakan stereoskop. Ya, seperti yang gambar di awal tadi. Yang terakhir adalah user, pengguna data. Jadi user ini adalah orang-orang yang memanfaatkan hasil dari penginderaan jauh. Digunakan untuk apa nanti hasilnya? Biasanya kalau tidak individu yang menggunakan, bisa dalam bentuk lembaga ya atau instansi, berdasarkan apa yang namanya yang mereka inginkan. Jadi akan diolah lagi menjadi apa, itu akan bergantung pada pengguna data ini. Jadi secara umum bahwa pengguna data penginderaan jauh itu adalah badan atau lembaga yang memang memanfaatkan data citra ini untuk kepentingan yang sesuai atau linear dengan lembaganya tersebut. Nanti akan ada bisa kita pelajari bersama-sama setelah mempelajari komponen ini. Kemudian sebenarnya hasil citra itu kan hasil dari proses penginderaan jauh itu digunakan untuk apa saja, dimanfaatkan untuk kepentingan apa saja, itu nanti di materi terakhir ya, di subbab penginderaan jauh ini. Nah, ini jadi citra pengguna data atau user ya. Jadi di Indonesia perlu saya garis bawahi, belum banyak sumber daya manusia yang bisa mengelola, yang bisa memproses penginderaan jauh ini secara baik ya, sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Kita lanjutkan. Nah, kita review sedikit. Jadi bahwa tadi ada beberapa komponen dalam penginderaan jauh. Jadi nanti tugas kalian di sini adalah sebagian dari tugas tersebut adalah menjelaskan kembali komponen-komponen apa saja dan fungsinya apa dari sistem penginderaan jauh tersebut ya. Jadi sumber tenaga itu apa fungsinya, kemudian atmosfer itu apa pengaruhnya terhadap proses pancaran sumber tenaga ke objek, kemudian objek itu bagaimana, kemudian sensor itu apa, data, komponen berikutnya, kemudian citra. Di citra itu ada citra foto, ada citra non foto, kemudian yang terakhir adalah user atau pengguna data. Nah, mungkin ini saja sedikit yang saya sampaikan anak-anak untuk KBM kali ini, dan nanti untuk tugas yang sesuai dengan KBM kita untuk hari ini akan kita sampaikan, akan kita kita bahas di grup kita bersama. Dan nanti saya harapkan kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan tadi dan sedikit banyak bisa membuka wawasan kalian mengenai apa itu penginderaan jauh atau remote sensing. Dan tidak kalah pentingnya juga kalian harus minimal membaca materi, mencari sumber atau bahan belajar yang lain ya mengenai subbab ini, agar apa yang kalian pahami nanti lebih maksimal, tidak hanya apa yang bersumber dari penjelasan saya. Itu yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar. Semoga apa yang kita pelajari untuk hari ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.